beliau terus datang ke sini karena perintah dari seorang raja, tapi beliau untuk mencelakai Pangeran Prabu dia tidak mau, akhirnya dia bermukim di sini. Sebab di sini dikenal dengan Mbah Putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan channel Manunggaling Cipta. Kita menuju ke areal makam Mbah Sosromanggolo. Kenapa saya menyebutnya tidak Sutromanggolo? Karena pada saat saya bersama beberapa kawan melihat beliau mengatakan kepada saya bahwa namanya Sosromanggolo, atau dikenal dengan Mbah Syekh Abu Naim Fathullah. Beliau asli dari Mataram. Ya, beliau bisa berubah menjadi harimau, yaitu harimau atau macan putih dikenalnya di sini. Beliau datang ke sini karena diperintah oleh Raja Mataram saat itu untuk melihat situasi Ludoyo, perkembangan dan bagaimana lokasi di sana, apakah cukup untuk menyingkirkan salah satu pangeran yang dikira untuk merebut tahta saat itu. Kita ikuti perkembangan, kita ikuti perjalanan saya. Kita awali dengan zikir atau tahlil di tempat beliau. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ila hadratin nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ala dzurriyyatihi wa ashabil kiram. Syaurinna ilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nyun sewu. Niki eranipun Mbah Sosromanggolo niki kalian Mbah Pradah niku eranipun langkung rumiyin pundi napa sesarengan? Iki bahasane Jawa nggih. Bahasane Jawa. Nggih. Niki menurut pendeteksian bangta batin kula niki hampir bersamaan. Tapi riyen Mbah Putih mungkin selisih 5 atau 10 tahun. Jadi keberadaanipun niku riyen niki karena niki dipun utus sebenarnya apa jenenge Mbah Putih niki dipun utus saking kerajaan untuk meningali apa jenis seberapa hebat, seberapa angker wilayah ngriko sehingga untuk menghabisi
Pangeran Prabu itu mungkin apa enggak dengan kesaktian Pangeran Prabu yang seperti itu untuk diasingkan di sini, mungkin enggak bisa dibunuh dengan secara keganasan Lodaya begitu. Oh. Ya, nggih. Terus intinipun riyen langkung riyen walaupun beda sekedhik riyen Pangeran Prabu nggih. Kalih Mbah Sasramanggala niki. Terus piantun kekalihipun niku piantun piantun kraton sedanten nggih. Nggih. Niku Pangeran Prabu sebenarnya kan yang seharusnya menjadi seorang raja, karena saudaranya yang iri, oleh sebab itu mungkin karena lain ibu satu ayah, sehingga ibu yang lain iri dengan kepemimpinan Pangeran Prabu yang arif dan bijaksana, akhirnya beliau disingkirkan daripada nanti mengganggu jabatan sebagai raja gitu, pada saat itu. Terus tujuanipun mengasingkan niku biar ndak menjadi pimpinan pada waktu niku. Selajengipun memang Pangeran Prabu niku diiringi kalih para prajurit napa mboten nggih begini? Ngriki diiringi kalian beberapa prajurit, niku dibuktikan oleh yang tukang membawa gong. Sekarang ini dijadikan gong Kiai Prada yang oleh beliau dibawa ke sini sebagai senjata untuk syiar agama Islam, juga ada yang mengatakan begitu. Selain itu, gong Kiai Prada itu mempunyai kekuatan mistis, daya magic yang sangat tinggi sekali, sehingga koyo-koyo Pangeran Prabu niku lek teng daerah ngriki jika tidak membawa gong dari pemberian almarhum Prabu Siliwangi itu adalah pemberian dari kerajaan Pajajaran, diberikan kepada Mataram dan kemudian dibawa oleh Pangeran Prabu gitu. Itu adalah senjata andalan Pajajaran gong Kiai Prada. Jadi terus napa niku hubungane era cerita gong kalih kewan macan-macan niku napa wonten niku? Ya. Konon katanya dulu ketika gong itu ditaruh di sebuah tempat itu dicari tidak ada, yang ada seekor harimau yang sangat besar. Jadi itu diyakini bahwa gong itu adalah jelmaan harimau atau harimau adalah jelmaan gong. Dan kita membahas Mbah Putih. Mbah Putih itu berasal dari Mbah itu yang dari Gunung Pring itu siapa? Mbah Tembayat. Nah, Mbah Tembayat ketiga itu punya putra namanya Abu Naim ini. Ya, terus Mbah Fathullah Abu Naim ini, dan dia disuruh pergi ke Mataram untuk sebagai pengabdi. Nah, kemudian diangkat menjadi seorang senopati perang prajurit. Beliau selain sakti mandraguna, juga beliau punya hati yang baik, lemah lembut, karena seorang santri tentunya ya, putra dari Tembayat III. Ini beliau terus datang ke sini karena perintah dari seorang raja, tapi beliau untuk mencelakai Pangeran Prabu dia tidak mau. Akhirnya dia bermukim di sini. Di sini dikenal dengan Mbah Putih. Malah tujuanipun saking kerajaan itu memang diutus menghabisi Pangeran Prabu, tapi malah setiba di sini mencari perangan sak sampunipun cethuk malah mboten mentala, malah dados rencangipun berjuang wonten mriki ngoten nggih. Nggih, tapi sepuhnya sepuh
beliau gitu, sepuh Mbah Putih. dalam ilmu keagamaan, dan umurnya sepuh Mbah Putih ini. Dan di sini sebelum kita menemukan makam ini sudah disebut tempat ini tempatnya Mbah Putih. Pohon yang besar ini adalah tempat Mbah Putih, tapi warga di sini belum ngerti Mbah Putih itu letak tepatnya di mana dan sosoknya bagaimana, orang dari mana itu belum ngerti. Tapi di sini sudah dikenal sejak dulu bahwa ini adalah tempatnya Mbah Putih gitu. Apa ada yang untuk dasar menamakan Mbah Putih? Kok masyarakat sini sudah menamakan Mbah Putih? Dasarnya yang dilihat oleh warga penampakan harimau putih. Penampakan harimau putih yaitu ilmu beliau ketika bisa berubah wujud menjadi seekor harimau putih yang sangat besar. Itu dari itu maka tempat ini dinamakan Mbah Putih gitu. Dan beliau adalah seorang termasuk waliullah karena mungkin kebersihan hatinya menjadi dijadikan sebutan juga oleh warga di sini sebagai Mbah Putih begitu. Jadi apa ada cerita apa langsung memang menuju tempat sini atau melanglang dulu dari desa ke desa area Ludoyo ini atau langsung ke desa ini ya, desa mana itu Bunder? Mbah Putihnya. Iya. Ya, Mbah Putihnya dulu melalang terus mencari tempat-tempat di mana dia harus berpijak, menemukan harus ke tempat tinggal di mana beliau mengembara. Kalau dulu itu jarang orang dari jauh langsung bertempat di sini, itu jarang. Tapi karena beliau cocok di sini, akhirnya beliau bertempat di sini. Mungkin cukup dulu ya. Makasih. Demikian tanya jawab kami bersama Kang Nur mengenai keberadaan Mbah Putih di sini dan asal usul Mbah Putih. Sudah kami ulas di depan tadi. Semoga ini menjadi penambahan pengetahuan kita semua mengenai asal usul Mbah Putih atau Mbah Sosro Manggolo. Beliau adalah seorang senopati yang sangat sakti, namun beliau punya ilmu agama yang juga sangat tinggi dan kelakuan yang baik. Juga beliau seorang sufi. Karena terbukti di ulasan pertama tadi sudah saya ulas bahwa beliau diberi bekal semas-masan batangan yang sangat banyak yang tempatnya di sekitar Gunung Bedet. Demikian ulasan dari kami mengenai Mbah Putih dan usul-usulnya. Jika ada kurang layaknya dalam kami menyampaikan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.